Kalau saya itu mengalir saja sebenarnya, mengalir saja. Jadi menuruti kata hati saya. Karya yang bagus itu adalah karya yang muncul dari hati nurani. Segala sesuatu harus membuat sendiri. Karena harus membuat sendiri itu, maka muncullah kreativitas. Bikin ciprat-cipratan, ekspresi jiwa. Kayak ini, ekspresi jiwa. Seniman itu banyak dipengaruhi, pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Idealis saja, kita nggak makan. Ya. Jangan berhenti berkarya. Apapun hasil karya, bakwi elek, bakwi apik, Anda harus berkarya. Oke, salam seni dan budaya. Perkenalkan, nama saya Eko P.Y. Fibermans, lahir di Bojonegoro 5 Oktober 1972. Alamat saya di Jalan Sersan Suratman nomor 22 RT 12 RW 03 Ngurawarjo, Bojonegoro. Saya sudah menikah, anak saya 2, yang satu sudah berkeluarga dan saya sudah punya cucu 1. Kemudian yang nomor 2 perempuan, barusan lulus dari sekolah, dari SMA. Keseharian saya ya sebagai seorang perupa itu memang harus berkarya ya, berkarya utamanya melukis. Saya lebih banyak melukis, juga melayani pembuatan pesanan-pesanan. Jadi saya tidak melulu harus idealis membuat karya yang idealis, tetapi saya juga karena faktor ekonomi saya juga harus memenuhi hal-hal yang bersifat realistis jika ada pesanan lukisan atau apa saja. Karena saya lebih menyebut diri saya sebagai seorang perupa, bukan hanya pelukis, enggak. Karena saya juga mendalami patung juga, craft juga. Jadi saya lebih kepada perupa. Sepertinya sudah sejak SD saya. Jadi mungkin suatu hadiah yang diberikan kepada Tuhan kepada saya, bahwa menggeluti dunia seni, merasakan sesuatu hal yang bersifat indah, itu sudah mulai dari SD. Saya mulai dari SD itu sudah senang gambar, sudah senang coret-coret dinding, senang membuat sesuatu, mendesain. Karena di masa kecil saya itu karena ekonomi yang belum begitu mapan jadi orang tua saya, sehingga segala sesuatu harus membuat sendiri. Karena harus membuat sendiri itu, maka muncullah kreativitas. Ya karena keadaan, karena lingkungan, karena ekonomi itu memaksa kita. Pada zaman saya ya, itu harus mewujudkan sesuatu keinginan. Ya karena kita nggak mampu beli. Gitu. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, anak-anak milenial itu apa-apa sudah tersedia. Jadi pengen robot-robotan ya langsung ke toko. Pengen kapal-kapalan ya langsung aja ke toko, ada dan murah gitu loh. Kalau dari dulu harus membuat kapal-kapalan dari daun jeruk misalnya, segala sesuatu harus ya memang harus diwujudkan karena keinginan yang tidak tersampaikan, sehingga muncul kreativitas. Nah dari situ mungkin sudah tertanam kebiasaan seperti itu, sampai sekarang itu kreativitas muncul.
Akhirnya dari SD sampai ke SMP saya menggeluti hal-hal yang bersifat kreativitas itu. Senang gambar, utamanya saya juga senang gambar, senang bikin patung, senang bikin craft. Terus dilanjut SMA juga intent melukis, ada komunitas. Dulu waktu SMA itu sudah pameran, saya sudah senang pameran bersama teman-teman, membuat kelompok. Di SMA 3 itu ada yang namanya Studio 9. Jadi dulu itu jarang ada kelompok atau komunitas SMA yang komunitasnya berkeinginan untuk membuat sesuatu, misalnya pameran, itu jarang sekali. Jadi saya bersama teman-teman didukung oleh guru seni budaya zaman dulu itu sudah belajar untuk membuat event, belajar membuat pameran, mulai dari sekolah ya seadanya, namanya anak SMA ya, jadi centel-centel nang wit kayak gitu, tarik kawat gitu. Selama-lama kita berani keluar dari zona sekolah, keluar mencoba untuk bagaimana berinteraksi dengan orang luar, terus nyewa gedung pameran, terus lulus sekolah. Kemudian saya sempat daftar di 2 perguruan tinggi, di IKIP dulu namanya IKIP, sekarang UNESA. Terus kemudian di Institut Seni Yogyakarta, itu barengan. Terus dua-duanya saya keterima. Kalau di IKIP saya ngambil seni rupa juga, seni rupa. Hanya 2 semester. Akhirnya nggak kerasan, nggak tahu kenapa. Mungkin karena pikiran saya sudah ke Jogja, terus pengen kayak gitu. Terus akhirnya di tahun 92 itu saya tes lagi ke Jogja. Tes lagi di sana. Alhamdulillah saya keterima di seni patung ya. Pokoknya saya ke seni murni. Yes, mbok kode patung apa ndak lukis, tetap saya masuk. Saya masuk. Terus kemudian kuliah di seni patung. Terus di sana saya ya mengalami pergulatan banyak sih, namanya bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat apa ya, seni baru lah, seni baru bagi saya karena memang bisa. Jadi ketika kita berada di wilayah zona kreatif yang luar biasa itu di Jogja itu ya, kita harus banyak istilahnya banyak berinteraksi dengan hal-hal baru, mulai dengan teknik-teknik yang diajarkan di akademis yang sebelumnya kita tidak dapat, di akademis kita dapatkan, mulai mengenal perupa-perupa tokoh-tokoh Jogja utamanya. Terus kemudian mulai mengenal manajemen seni, banyak hal lah di dalam seni yang diajarkan di perkuliahan itu. Sebenarnya aliran seni itu banyak banget ya. Jadi kalau saya itu mengalir saja sebenarnya, mengalir saja. Jadi menuruti kata hati saya. Kalau saya selama proses kreatif ini saya lebih cenderung ekspresionis, ekspresionis, surrealis ekspresionis. Jadi lebih banyak ke bikin hal-hal yang kayak gini lah. Salah satu contohnya ini, bikin ciprat-cipratan, ekspresi jiwa, itu kayak gini, kejiwaan. Ya banyak hal berganti-ganti lah. Kalau saya untuk aliran itu, saya itu mengalir aja, karena mau nggak mau kita itu sebagai perupa itu tetap dipengaruhi dengan lingkungan, tetap itu baik lingkungan akademis maupun lingkungan di rumah kita, itu sangat mempengaruhi karya-karya kita sebelumnya. Gitu. Styleku ya ini, style terakhir. Ini karya saya yang terakhir. Modelnya kayak gini. Jadi saya lebih banyak bermain warna-warna. Sebelumnya juga naif.
naif kayak gitu, lebih ke kanak-kanakan. Karena dulu saya lebih banyak dipengaruhi oleh anak-anak. Dulu pernah ngajar TK soalnya saya, jadi karyanya lebih dipengaruhi oleh anak-anak. Jadi bentuknya lebih ke anak-anak. Ya, yang saya bilang tadi itu bahwa seniman itu banyak dipengaruhi, pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya seniman yang tinggal di desa misalnya, dia lebih banyak dipengaruhi oleh keindahan alam sehingga dia lebih banyak melukis pemandangan. Itu ya banyak lah seperti itu. Sekarang itu kan memang zaman era digitalisasi lah istilahnya, milenial anak-anak itu saya lihat anak-anak itu mengalami percepatan dalam hal kreativitas. Kalau dulu di era saya, zaman saya itu mencari guru gambar itu sulitnya minta ampun, sangat sulit. Cari guru gambar tuh, mencari les-lesan sanggar tuh sulit, karena ya karena kreatornya itu aja jarang orang memilih seni itu dianggap hal-hal yang gopo toh seni marak kok melarat raiso mangan kayak gitu, sehingga sulit mencari guru seperti itu. Kalau generasi muda sekarang itu sudah mulai melek, artinya bahwa semua hasil kreativitas itu sudah bisa dijual, artinya sudah bisa untuk menghidupi dia sendiri. Nah, anak-anak muda itu sekarang lebih cenderung ke digitalisasi grafis. Karena apa? Kemudahan dia, karena tiap hari memegang gadget, di situ banyak aplikasi yang disediakan, sehingga di handphone itu sudah banyak banget tutorial. Nah, golek guru gampang, ngeklik itu sudah jadi sekarang, itu enak dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, misalnya di kafe pengen desain menggambar apa, udah keturutan. Kalau dulu harus bingung kemana saya harus belajar, kemana cari guru, itu susah. Sekarang tuh anak sekarang sudah tak mau jempol lah, udah hebat, karya-karyanya sudah nggak kalah dengan yang sudah itu kayak. Nah, terus kemudian ya ini pilihan, sebetulnya pilihan bagi seorang perupa konvensional ya. Itu memang sudah jalan pilihannya. Kalau sudah menggeluti non digital itu ya memang keasikan tersendiri ya, seni lukis tuh manual, disuruh mendesain di aplikasi gitu ya sudah nggak kerasan gitu ya. Cocoknya di perasaan gede rasa itu memang tidak seperti goresan kuas asli gitu. Itu ya saya kira jalan pilihan masing-masing lah, sesuai dengan perjalanan. Misalnya ketika anak mau kuliah digitalisasi ya, misalnya dia khusus pinter desain kayak gitu, kuliah seret. Terus kemudian ketika di perkuliahan itu dia lebih sreg dengan goresan asli manual itu, dia ya saya kira lebih merasa ingin membuat sesuatu yang asli goresan tangan ketimbang dia membuat desain. Ya semuanya tergantung pilihan sih sebenarnya. Kalau senang desain ya langsung aja penjurusan ke desain, itu aja. Untuk seniman desa seperti saya itu belum pernah, Mas. Artinya karya-karya yang dijual dengan harga fantastis itu belum karena mungkin Tuhan belum menakdirkan untuk itu ya, karena ya itu rezeki, sebetulnya rezeki yang tidak bisa kita nyono. Tidak semua orang punya istilahnya bejo untuk itu. Jadi ya banyak sih teman-teman sing terus menggeluti beberapa tahun ya, cuman itu aja nilai tawarnya seperti itu aja. Ada yang baru lagi lulus kuliah misalnya dengan tampilan kreasinya dia itu menjadi laku dan harga yang tinggi, itu ya ada. Itu saya kira
rezeki mereka sendiri. Jadi tiap orang atau tiap seniman itu punya rezeki sendiri-sendiri lah. Kalau harga-harga karya itu ya standar aja lah, standar. Apalagi di kota saya ini, untuk sebuah apresiasi atau penghargaan sebuah karya itu memang belum maksimal lah, artinya belum mencapai satu hal-hal yang fantastis. Ya harganya wajar. Ya dimungkinkan karena kolektor ya sangat minim banget. Kolektor di sini sangat minim banget, dan beliau-beliau ini lebih menyukai karya-karya yang sifatnya dekoratif. Artinya karya yang dipakai untuk mendekor rumahnya, bukan sesuatu yang dimiliki kemudian menjadi sebuah investasi yang nilainya tinggi. Itu enggak. Kebanyakan itu memang untuk penghias ruangan aja. Ya bagi saya ya nggak apa-apa, karena itu bisa menjadikan sumber ekonomi yang lain. Karena idealis itu kan memang harus sejalan dengan realistis. Idealis saja kita nggak makan, gitu. Sedangkan idealis itu penting dalam berkarya. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa idealis itu kalau menurut saya ketika kita berkarya, memang setiap seniman itu harus idealis, harus ideal. Idealnya seniman ini kayak apa toh? Ya berkarya, disiplin berkarya, bukan terlalu fanatik ya. Sementara dia besok makan apa, kayak gitu kan. Idealis nggih karya-karya sing sakarepe dhewe ternyata nggak laku-laku. Sedangkan dia apalagi sudah punya anak istri, gitu. Butuh makan, butuh ini itu. Apakah anak kita harus dikasih makan idealis? Kan ya enggak. Harus berjalan antara idealis dan realistis. Saya kira harus seimbang, dan itu sejalan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu kadang memaksa kita untuk meninggalkan idealis dulu. Kita bekerja dulu. Ada tawaran bikin mural, oke, garap. Bikin craft, garap, kerjaan, karena itu nilai ekonomi. Nah, idealis itu ketika kita berkarya, membuat karya yang bagus mungkin, ketika ada orang menyukai idealisme kita, ya itu rezeki, karena tidak semua orang menyukai goresan kita, itu kan. Nah, kecuali kalau kita sudah punya kolektor yang tetap kolektor yang memang sudah menggilai idealisme kita, itu beda lagi ya. Karena kita ya seniman-seniman biasa, jadi ya realis aja lah. Kalau saya sederhana aja. Kalau sekarang nih ya, sekarang tuh karena kita itu setelah digilas dengan sebuah peristiwa besar, peristiwa pandemi, gitu. Karena pandemi itu tahu sendiri bahwa keadaan semua sektor ekonomi itu kan kolap. Nah, apakah kita harus makan idealis? Kan enggak. Idealis tetap berjalan, tetapi yang lebih dipentingkan dulu. Ya, kalau untuk saat ini ya yang realis, ya ekonomis, boleh mangan dhisik. Harus bisa mensupport karya-karya kita yang bersifat idealis tadi itu. Jadi untuk saat ini ya bekerja aja dulu lah, bekerja dulu. Mengingat kemarin itu memang semuanya gulung tikar, bahkan perusahaan ya gulung tikar, seniman ya kolektor ya nggak ada yang beli, ya nah. Ya udah kita bekerja apa adanya. Dodol kopi ya oke, dodol kopi, dodol angkringan, menjual souvenir. Ya udah, untuk survive, untuk bertahan hidup itu saya kira semuanya lah. Seniman sopo wae lah. Itu pasti endingnya tetap ya berkarya kemudian laku. Sopo sing nggak pengen laku sih. Pameran aja ya butuh laku kok. Nah kalau nggak laku ya tuku cat apa meneh, ya kan. Ya harapannya pasti endingnya adalah marketing. Nah, makanya
kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi, kapan kita harus idealisme, kapan kita harus realis untuk bertahan hidup. Itu aja. Alhamdulillah, mungkin karena saya sudah dipilih Tuhan untuk, atau apa ya istilahnya, dihadiahi tangan kreatif oleh Tuhan. Ya alhamdulillah seni itu bisa menghidupi. Menghidupi itu tidak hanya berupa karya, tetapi ilmu yang didapat itu juga bisa kita manfaatkan, dan pada akhirnya juga bisa berdampak pada ekonomi. Contohnya, misalnya kita diajak kerjasama oleh instansi sekolahan, itu kan berarti kita memberikan ilmu yang kita dapat di bangku kuliah, itu kan berdampak ekonomi juga. Nah, iso gambar kemudian ditularkan ke anak-anak, itu kan mereka membayar kita, jadi dampaknya yaitu bisa menjadi dampak ekonomi. Saya melihat perkembangan teman-teman pecinta seni dari pemula lah, itu memang banyak sekali sekarang itu. Semakin banyak guru-guru seni budaya yang sudah sudah bagus ketimbang zaman saya dulu, sehingga anak-anak itu rata-rata mereka sudah oke lah dalam pencapaian atau pilihan. Saya ingin jadi apa, saya ingin kuliah di seni apa, itu banyak sekali ternyata. Di Bojonegoro ini ya sudah layak lah saya kira untuk mendirikan sekolah seni itu, karena ya itu berbagai istilahnya berbagai sekolahan yang saya amati itu, anak-anak itu, Pak saya pengen kuliah seni di mana, saya pengen ke Jogja Pak, saya pengen ke Surabaya Pak, saya pengen ke Solo Pak. Rata-rata mereka dalam jumlah yang sangat banyak, ternyata dia menginginkan sekolah seni semuanya. Jadi ya sudah layak lah saya kira untuk bisa mendirikan sekolah seni di Bojonegoro, itu sudah berani saya kira. Hanya saja yang mau bikin sekolah seni itu siapa, itu persoalannya. Kalau nggak ada yang ngawiti ya sulit lah, ya susah. Kalau teman seniman itu banyak ya, seniman itu banyak. Mayoritas dari teman-teman yang saya amati, yang kebetulan saya sendiri adalah ketua komunitas Sang Rupa Bojonegoro, jadi saya tahu mayoritas teman-teman itu lebih banyak ke aliran realis. Contohnya mereka lebih suka melukis yang cepat payu lah istilahnya, lukis pemandangan, gampang payu, lukis kembang, kesiwa, itu lukis wajah, itu hal-hal yang cepat payu ya seperti itu. Terus kemudian karena gampang payu nih, rata-rata mereka memilih bikin yang seperti itu, realis saja. Yang seni murni, fine art, itu jarang banget. Kalau nggak dari teman-teman isi, terus kemudian pulang ke Bojonegoro, itu jarang banget. Dianggap, alah kok nggak ingin ngarah payu ya. Nah itu tantangannya. itu banyak teman-teman akademis itu pasti karyanya di sini lebih ke fine art gitu. Karena yang sudah didapat di perkuliahan itu ya seperti itu. Tapi ya kalau misalnya di sini itu memang harus berkarya yang menuruti pasar, ya tentu mereka berubah dulu mengikuti pasar. Ya melok gambar pemandangan ya nggak masalah. Yang penting karya-karya yang fine artnya itu, yang seni rupa murninya itu tetap dipertahankan, karena itu memang panggilan jiwanya sih, seperti itu, nggak bisa dihilangkan.
Jadi rata-rata lebih condong ke lukisan atau karya yang realis. Perkembangan seni rupa terutamanya di Bojonegoro itu memang mengalami pasang surut ya. Pasang surut. Dulu tuh ketika saya masih SMP dulu sudah ada kelompok-kelompok perupa lah, terutama pelukis. Sudah ada pameran, ada beberapa kelompok. Kemudian hilang lagi bertahun-tahun. Kemudian muncul lagi. Terus hilang lagi. Itu ya karena memang pegiatnya. Jadi lahirnya komunitas itu memang harus ada yang ngompori. Kalau nggak ada yang ngompori ya nggak akan jadi. Jadi kalau untuk Sang Rupa sendiri itu memang ngompori untuk ngompori untuk terbentuknya kembali kesenian, terutama seni rupa di Bojonegoro itu ya kisaran tahun 2018-an itu. Sebelumnya 10 tahun lebih itu senyap, pameran ya jarang, nggak ada pameran, perupa ya banyak yang tidak terdeteksi. Nah berkat Facebook ya, ada Facebook itu, ada sosmed itu bikin grup yang namanya Sang Rupa itu ya awalnya. Itu jadi kita mengerti siapa-siapa yang berkecimpung di dunia seni rupa. Terus kemudian kita memberanikan diri untuk pameran, untuk beberapa kali pameran. Terus bahkan nanti kita tetap berlanjut ya, pameran di luar kota juga ini. Jadi untuk perkembangan seni rupa utamanya di Bojonegoro itu ya mengalami pasang surut lah, karena apalagi yang kemarin pandemi itu sudah senyap, harus tiarap ya, tapi tetap berkarya di rumah. Mau pameran nggak boleh gitu. Katanya harus di rumah, ya udah di rumah aja. Sang Rupa itu kolektif, jadi anggotanya itu memang sengaja tidak saya batasi. Jadi ada yang pemula, ada yang akademis, ada yang profesional. Jadi campur antara yang tua, muda, atau istilahnya lintas generasi lah. Siapapun sebetulnya boleh belajar di situ. Jadi Sang Rupa ini merupakan wadah besar bagi pecinta seni rupa. Nah, teman-teman yang berkecimpung di sini itu profesinya macam-macam, tidak hanya mereka fokus di lukisan aja, enggak. Hanya dari pegawai, ada yang dari istilahnya ya desainer, apa kontraktor ya nek, toko bakul ya nek. Pokoknya wadah untuk komunikasi berbagai kalangan dalam satu wadah untuk bareng-bareng berkreasi kayak gitu. Nah, sederhananya seperti itu. Graffiti yang street art itu ya secara ekspresinya sama, cuma medianya beda. Dia lebih memilih media outdoor, gambar tembok. Kalau pelukis sebenarnya kanvas ya otomatis di rumah, studionya. Jadi jalan pilihannya sendiri-sendiri lah. Mereka lebih suka nyetrit, istilahnya nyetrit ya, ada kepuasan tersendiri. Jadi gawe street, gawe murah, terus diburu-buru satpol, senani sing di tembok, itu mungkin kepuasan tersendiri. Itu ya pilihan untuk bagi sang kreatornya itu pilihan. Bisa saja. Jadi apapun yang mengandung seni ya, itu silakan bisa masuk. Utamanya seni rupa, Mas. Seni rupa. Kalau seni tari mungkin sudah ada wadahnya sendiri lah. Ya, khusus untuk seni rupa ya di Sang Rupa itu. Kalau
Kalau saya sendiri sudah berkali-kali sih, mulai dari kuliah itu sudah bos rakitung lah, baik eh, di dalam kota maupun luar kota. Untuk komunitas kita yang ada di Bojonegoro ini sudah ada beberapa kali sih, ada kalau 6 kali ada. Yang awalnya pamerannya itu di kafe-kafe kayak gitu, di kafe-kafe, karena awalnya kita belum punya dana untuk nyewa gedung, itu ya di kafe, di warung-warung. Terus kemudian berkembang, kita bisa nyewa gedung. Ya karena kita belum punya gedung sendiri, akhirnya ya gedung seadanya, gedung yang khusus untuk nganten itu kita pakai. Jadi ya memang belum pas, kita belum punya gedung, belum ada. Bojonegoro belum punya. Mungkin suatu ketika saya yakin pasti punya lah, tapi bisa apa nggak ngerti gitu. Jadi mimpi gitu. Yang penting kita tetap aja berkarya, gak ngurus lah anak gedung serah urus ya, kita kondisional aja, yang penting karya tetap berjalan terus. Dunia marketing itu ya nggak berhenti, nggak bakal berhenti lah, eranya sudah era digitalisasi kan, itu gampang baik lah, pakai sosmed selesai gitu. Jarak jauh, pameran jarak jauh atau online itu udah bisa. Sekarang tuh nggak sulit lah, dekat perkembangan teknologi di enak non. Pameran di rumah bisa, pameran di warung bisa, gang bisa. Udahlah tinggal semangat dan kemauan aja sebenarnya. Perkembangan senimannya sendiri ya, dari tahun ke tahun itu ya sudah oke lah, sudah lumayan berkembang. Artinya dari adik-adik kita itu mereka sudah banyak yang artinya tertarik dengan kesenian, sehingga mereka memilih kuliah, kemudian ada yang balik ke kotanya, daerah asalnya, kemudian ikut bersama-sama mengembangkan, menyemangati iklim berkesenian terutama di Bojonegoro itu banyak sekali. Jadi dibanding dulu itu sekarang sudah banyak sekali teman-teman yang istilahnya produktif, banyak teman-teman yang support lah, karena support untuk bagaimana mengembangkan kesenian di wilayahnya sendiri, daerah asalnya sendiri. Itu terbukti dari beberapa kali pameran, banyak teman-teman yang di luar kota itu yang kuliah di sana itu memang support kirim karya pameran di sini bareng-bareng. Itu artinya kan bahwa perkembangan seni itu sudah mulai bagus lah untuk di Bojonegoro itu. Dalam hal fasilitas itu untuk perupa ya, kita ngomong perupa saja ya. Perupa itu memang butuh ruang ya, butuh ruang pajang atau ruang pamer. Itu memang sangat butuh mas, untuk artinya untuk ruang setelah dia mengekspresikan diri di studio, sehingga karya itu kan harus dipamerkan. Nah itu kita sebetulnya butuh tempat-tempat yang layak untuk pameran, jadi butuh ruang besar, karena teman-teman kita juga banyak, sehingga butuh ruang yang representatif, bukan hanya asal-asalan saja. Ya harapan saya nanti kita dibuatkan gedung, kita punya gedung kesenian lah, gedung ruang atau khusus untuk pameran, untuk pajang-pajang karya itu, baik nanti karya lukis, patung, craft dan sebagainya, itu dalam satu tempat yang memang sudah didesain untuk pameran. Ya seperti di kota-kota yang lain lah, Jogja, Surabaya, di Solo itu kan teman-temannya asik gitu, dan memang ditata desain khusus untuk pameran kayak gitu. Itu kita belum punya. Apa?
harapannya bahwa kesenian itu tetap berlanjut, artinya jangan sampai putus generasinya, itu jangan sampai putus. Artinya kita teman-teman yang punya kepedulian itu memang harus bersatu untuk meregenerasi adik-adik kita supaya kesenian tetap berjalan terus. Terus kemudian bagaimana mengembangkan kesenian itu memang kita harus saling berkomunikasi, saling menjaga intensitas semangat kita. Terus kemudian kita membuka diri untuk berjejaring dengan pihak-pihak luar, artinya di luar daerah. Jadi ketika kita diundang pameran dengan daerah lain, kita ya harus datang. Kemudian kalau kita mengundang dari teman-teman dari luar, kita ya siap memberikan pelayanan kepada teman-teman yang ada di luar kota. Ya harapannya tadi itu bahwa kita butuh ruang lah, butuh ruang yang representatif itu. Ya gedung, intinya gedung senian. Soalnya kalau kita punya baju yang ingin kita jual kan harus punya toko, gampangannya ngono kan gitu. Ya itu ya wajar-wajar aja nih. Permohonan itu kan memang seperti itu. Ketika Anda di Jogja misalnya punya karya, itu mesti kan pamerannya di ruang yang asli gitu, sehingga orang membeli atau orang pengen mengoleksi karya Anda itu merasa pas dengan ruang yang mesti disediakan, itu nyaman, ada aura untuk membeli. Nah, kayak gitu. Tapi kita tetap berjuang untuk itu, tetap berjuang, jangan sampai putus harapan. Jangan sampai putus harapan, tetap berkarya, jangan berhenti berkarya. Apapun hasil karya, mbah kuwi elek, mbah kuwi apik, Anda harus berkarya. Karena karya yang bagus itu adalah karya yang muncul dari hati nurani, bukan karya yang banyak dipengaruhi oleh hal-hal di luar kita yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Artinya bahwa kemurnian pikiran kita itu adalah hasil karya terbaik yang akan kita tumpahkan dalam media. Bagi saya, tetaplah berkarya apapun bentuknya, tetaplah berkarya apapun hasilnya, tetaplah berkarya. Ya.